Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,68% ke angka 7.247. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih uptrend tapi ternyata masih gagal break resisten karena direkturnya masih distribusi atau take profit di harga atas. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Teman-teman bisa nonton di video nanti jam 8 malam. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang dalam beberapa hari terakhir mulai bergerak naik. Dan ternyata BlackRock masih terus masuk akumulasi dari bulan Oktober tahun lalu. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih bisa kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. UMVR bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 3.250. Dan kenaikan membuat UMVR saat ini mencoba untuk break resisten di 3.200. Cara candle memang ini belum terkonfirmasi break karena shadow masih menyentuh 3.200, tapi cara pergerakan bisa menarik apabila memang satu minggu ke depan UMVR berhasil break 3.200. Karena ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target terdekat untuk UMVR misalnya di sekitar 3.300 dan target lebih jauh di sekitar garis EMA50 sekitar 3.370 sampai 3.400 untuk target take profit. Jadi bisa manfaatkan technical rebound ini untuk swing trade dan tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA50 apabila UMVR ternyata masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Kan jika kita lihat sebelumnya juga beberapa kali UMVR sempat rebound, tapi setelah rebound mencoba untuk naik di atas garis EMA50 selalu gagal dan melanjutkan penurunan. Karena ingat, cara pergerakan untuk tren jangka menengah UMVR trennya masih bergerak downtrend. Dan kalau pemberitaan dengan judul beda aliran di UMVR antara BlackRock dan dengan Vanguard dan JP Morgan. Jadi kita baca sekilas ketika berita ini yang baru di post hari ini, bisa kita lihat pergerakan harga UMVR dalam beberapa waktu terakhir kurang memuaskan. Dan jika kita baca di sini, BlackRock salah satu perusahaan yang masih konsisten melakukan akumulasi pada saham UMVR sejak November tahun 2023. Bisa kita baca di sini. Pada Desember, volume saham UMVR yang dikempit BlackRock kembali menggemuk menjadi 242,5 juta. Januari tahun 2024 ini kembali tambah akumulasi dan tanggal 5 Februari juga masih meningkat menjadi 245,20 juta lembar saham. Tapi beda dengan Vanguard sebelumnya juga masih konsisten akumulasi, tapi terlihat pada bulan Februari ini mulai menyusut ke sekitar 237,97. Selain Vanguard, BlackRock juga terpantau sebenarnya konsisten menambah kepemilikan saham UMVR sejak Desember sampai Januari. Tapi Februari ini JP Morgan terpantau mulai menyusut atau turun menjadi 65,96 juta lembar. Jadi terpantau yang masih rutin atau konsisten akumulasi sampai saat ini adalah BlackRock. Dan jika kita lihat untuk broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini UMVR masih ada akumulasi, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi sama UMVR. Jadi UMVR cara trend ini masih oke, dan UMVR merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Dan memang cara pergerakan menurut saya ada potensi untuk bergerak naik, dan untuk sideways yang saat ini masih on track, Brand masih naik hari ini, Bevin juga masih naik, nanti akan coba saya analisa. Untuk Cepin saat ini sudah capai target take profit, jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat Cepin, pertimbangkan untuk keluar apabila Cepin masih gagal naik di atas resisten. Cuma GoTo yang saat ini masih berada di sekitar daerah support ya. Dan sekarang kita coba lihat untuk UMVR, dan ingat UMVR masih ada potensi salah untuk target terdekat di 3.300 sampai target lebih jauh di 3.400. Sekarang kita coba lihat saham Brand yang masuk watchlist kami juga bareng teman-teman member. Bisa kita perhatikan di sini cara pergerakan Brand juga sebenarnya sudah mencapai target take profit di garis EMA50. Jadi sebelumnya kami pantau saham Brand karena mencoba untuk break harga 5.000 sehingga menarik apabila berhasil break 5.000 ini, dan saat ini sudah mencapai target di garis EMA50 sampai 5.500. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari ini asing terpantau masuk dengan jumlah lumayan besar, dan kenaikan 8% ini juga terpantau sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi Brand candle hari ini masih solid, 3 hari terakhir sudah terbentuk candle hijau yang solid, sehingga karena masih ada akumulasi, Brand masih ada potensi untuk break garis EMA50 menuju target lebih jauhnya sekitar 5.800 sampai 6.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikutan entry,
menurut saya harus lebih disiplin, harus wait and see dulu, karena ingat saat ini tepat di garis EMA 50. Apabila ternyata brand gagal break garis EMA 50, brand masih ada potensi untuk melemah kembali. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali berhasil rebound, brand masih tertahan di garis EMA 50 dan turun ke garis EMA 50. Bedanya pada sebelumnya, candlenya tidak seoke kenaikan brand hari ini. Jadi potensi hari ini untuk break masih lebih besar daripada sebelumnya. Tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi. Apabila ternyata berhasil break, maka cara pergerakan brand akan mulai uptrend kembali. Sehingga apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita coba lihat BFIN. BFIN bisa kita lihat saat ini juga sebenarnya sudah mencapai target analisa di sekitar 1300. Jadi saat ini masih berhasil naik di atas 1220, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Tapi kenaikan hari ini 3% lebih membuat BFIN sudah mencapai target di 1300 dan mencoba untuk break resisten di sekitar 1255. Karena sebelumnya ini merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham BFIN. Tapi secara tren BFIN masih sangat oke. Setiap kali melemah tapi selalu kuat bertahan di garis EMA 50 150, sehingga ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk BFIN jika kita perhatikan di sini, asing hari ini masih masuk akumulasi. Tanggal 31 kemarin asing juga masih masuk dengan jumlah besar, dan kenaikan hari ini bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman masih punya, saat ini masih layak untuk di hold karena masih ada potensi saya lihat kembali mengetes atau naik menuju 1300. Apabila berhasil break, maka target berikutnya sekitar 1350. Jadi untuk BFIN secara tren ini masih layak untuk di hold, apalagi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya coba analisa saham gudang garam hari ini naik 4% lebih ke 20.350. Kenaikan gudang garam hari ini memang belum menandakan apa-apa karena cara tren ini masih bergerak downtrend, dan saat ini baru mencoba untuk naik kembali di atas harga 20.000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 20.775, dan di atasnya masih ada resisten 21.000. Sebelumnya jika kita lihat harga 20.000 merupakan support dari gudang garam, tapi cara tren gudang garam masih bergerak sangat downtrend. Setelah berhasil rebound dari 20.000, gudang garam mencoba break 21.000 dan ternyata gagal break dan malah turun di bawah harga 20.000. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau technical rebound sementara. Tapi candle hari ini sangat solid, dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Dan asing terlihat hari ini juga masih masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dari saham gudang garam. Dan gudang garam saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju garis EMA 50 sampai 21.000, tapi potensi untuk break seperti masih kecil karena saat ini belum ada sentimen positif. Walaupun hari ini ada akumulasi besar, tapi sepanjang dalam 1 minggu terakhir ini belum terpantau ada akumulasi. Jadi bisa saja hanya technical rebound, tapi untuk break garis EMA 50 sampai 21.000 seperti menurut saya masih kecil potensinya. Jadi pertimbangkan do take profit apabila ternyata gudang garam masih kesulitan untuk naik di atas 21.000 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.